Selamat pagi anak-anak terkasih. Kembali kita dalam materi pembelajaran kita hari ini, yaitu materi 15, Gereja Mewartakan Kerajaan Allah. Minggu kemarin kita telah mendapatkan atau belajar tentang pengertian gereja sebagai persekutuan para kudus. Maka sekarang kita kembali mempelajari atau memahami arti gereja mewartakan kerajaan Allah. Marilah kita terlebih dahulu untuk mengawali pembelajaran kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah mengutus Putramu Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan penderitaan. Kami sungguh merasakan cinta kasih-Mu. Kami mohon ajarilah kami taat padamu, sehingga kami pun sanggup mewartakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia lewat sikap iman kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Anak-anak terkasih, ada banyak kegiatan-kegiatan yang menunjukkan bahwa gereja menghadirkan kerajaan Allah. Kegiatan-kegiatan gereja tersebut dapat kita lihat pada gambar-gambar berikut ini. Yang pertama, yaitu gambar para orang muda Katolik yang siap melayani. Ini para pemuda-pemuda yang siap membantu orang-orang yang membutuhkan. Kegiatan ini bukan hanya terjadi di seputar altar atau satu-satu gereja, tetapi juga mereka bisa terlibat di dalam masyarakat. Selanjutnya, juga gereja terlibat dalam aksi sosial atau bantuan sosial kepada mereka yang di luar dari gereja kita atau yang berbeda agama dengan kita. Selain bantuan-bantuan sosial atau aksi sosial, gereja juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan rohani, yaitu doa bersama. Doa bersama boleh di dalam wilayah atau lingkungan atau yang sering disebut dengan doa lingkungan. Contohnya doa rosario, pembinaan iman, Alkitab, terus kitab suci nasional, dan lain-lain. Kemudian bagaimana gereja terlibat dalam kegiatan untuk membantu tugas pastor secara internal, yaitu menjadi misdinar. Menjadi misdinar dimulai dari mereka yang sudah menerima komuni sampai orang dewasa. Selanjutnya lagi kita lihat kegiatan-kegiatan gereja juga ikut terlibat dalam perayaan-perayaan Ekaristi. Misalnya menjadi petugas KOR, tata laksana, kemudian prodiakon, lektor, lektris, dan lain-lain. Ini adalah keterlibatan umat dalam gereja. Namun bukan hanya di seputar altar, tetapi berkembang sampai keluar, yaitu masyarakat. Anak-anak yang terkasih, mari kita simak bagaimana contoh keterlibatan dalam gereja. Kita lihat dalam cetak halaman 176. Anak-anak terkasih, hidup menggereja bukan hanya sekedar pergi ke gereja. Misalnya setiap hari Minggu, yang penting saya sudah ke gereja.
tapi tidak ada gunanya ataupun kita tidak membawa apa makna ke gereja itu di dalam hidup kita sehari-hari. Hidup menggereja bukan hanya sekedar pergi ke gereja, artinya menjadi orang Katolik tidak hanya berhenti pada ikut beribadah dan berdoa, tetapi juga harus diwujudkan dalam kehidupan nyata. Bagaimana pengungkapan iman disertai dengan perwujudan iman. Keduanya ini berbeda tapi tidak bisa dipisahkan. Antara pengungkapan iman dan perwujudan iman. Seseorang tidak mungkin mengatakan aku beriman, tapi dalam kepribadiannya, dalam kehidupan sehari-hari tidak terlihat orang beriman. Iman seseorang mestinya diungkapkan dalam doa, namun juga harus diwujudkan dalam hidup sehari-hari kita. Apalah artinya doa kalau tanpa buah kebaikan? Apalah artinya kita berdoa setiap hari, tapi tidak ada perbuatan-perbuatan baik yang dapat kita lakukan kepada sesama kita. Baiklah, setelah kita melihat halaman 176 terlibat dalam gereja, apa bentuk-bentuk pelayanan yang dapat dilakukan oleh gereja seperti gambar di cetakmu? Ya, mungkin yang pertama terlibat dalam pengurus lingkungan, terlibat dalam pengurus misdinar, dan pelayan misa. Yang kedua terlibat dalam doa lingkungan atau doa bersama atau perayaan Ekaristi. Ikut dalam kegiatan-kegiatan bakti sosial, gotong royong, kemudian kunjungan orang sakit ataupun kunjungan korban bencana alam. Ikut dalam mengajar agama atau bina iman remaja dan bina iman anak. Apakah ada gunanya terlibat dalam kegiatan pelayanan di gereja? Tentu. Keterlibatan dalam kegiatan gereja tentu mempunyai makna, manfaat yang sangat besar bila itu dikerjakan secara tekun dan ikhlas. Ikhlas artinya tidak mempunyai harapan atau imbalan yang diperoleh setelah melakukan kegiatan-kegiatan itu. Apa manfaat terlibat dalam kegiatan gereja? Yang pertama, dapat menambah wawasan kita dan pengalaman kita. Berteman, bergaul, berorganisasi, dan dapat pembelajaran, kesabaran dan ketabahan, serta menerima sesama kita dengan berbagai pola pikir atau watak. Yang kedua, dapat memperkuat iman kita sehingga iman kita dapat bertumbuh dengan baik. Yang ketiga, semakin mendekatkan kita kepada Tuhan. Yang keempat, dapat mempermudah kita untuk bersama ataupun bertemu dengan teman-teman yang satu iman. Anak-anak yang terkasih, mari kita simak Injil Matius 5 ayat 1 sampai 16, yaitu tentang tugas-tugas Yesus dalam karya-karya di dunia ini. Mari kita baca secara berganti-ganti. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi.
Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Allah, sabda bahagia yang diucapkan oleh Yesus. Dalam pelayanan gereja pada dasarnya dilakukan untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Pelayanan bukan dilakukan oleh pemimpin gereja saja, tetapi seluruh umat beriman. Anak-anak, gereja berkarya bukan hanya seputar altar saja, tetapi berkembang atau meluas di tengah-tengah masyarakat. Gereja hendaklah menciptakan suasana persaudaraan, saling mengasihi, dan semangat kekeluargaan. Tadi kita telah membaca Matius 5 ayat 1-16. Yesus menghendaki dalam kehidupan kita tercipta suasana bahagia, penuh suka, dan kegembiraan. Bagaimana suasana yang ditujukan atau suasana bahagia itu ditujukan kepada siapa oleh Yesus? Yaitu kepada orang miskin, orang sakit, orang yang berduka, orang yang lemah lembut, orang yang haus dan lapar, orang yang murah hati, orang yang suci hatinya, dan orang yang membawa damai, orang yang dicela, orang yang dianiaya. Inilah yang ditujukan Yesus, kepada merekalah ditujukan kebahagiaan. Mewartakan kerajaan Allah berarti kita ikut menghadirkan Yesus yang berbelas kasih dan membebaskan orang-orang yang tertindas dan menderita. Baiklah, anak-anak terkasih, sebagai refleksi diri kita masing-masing. Anak-anak, ada yang mengira atau menurut kamu, apa ukuran kebahagiaan bagi dirimu? Apakah bahagia itu kalau kita sudah punya uang, punya handphone, tidak ada tugas sekolah,
atau kita bebas bermain. Ada yang mengira bahagia itu sama dengan banyaknya uang atau orang kaya, sehingga orang berlomba-lomba mengumpulkan uang sebanyak mungkin, bahkan ada yang dilakukan secara tidak baik. Contohnya korupsi, mencuri, menipu, merampok, ataupun dengan modus-modus yang lain. Anak-anak, ingatlah, kekayaan, pangkat, uang, popularitas, semua itu sebenarnya baik dan membahagiakan jika didapat secara wajar dan digunakan dengan baik. Hal itu dapat membahagiakan, tetapi sifatnya sementara, tidak selamanya. Yesus menginginkan semua manusia bahagia, mengalami kedekatan dengan Allah. Secara dunia, manusia lebih memikirkan hal-hal dunia, tetapi jangan lupa kita pada akhirnya akan bermuara kepada Allah di surga. Maka kita jangan melupakan perbuatan-perbuatan baik yang menjadi tiket kita nanti untuk bersama dekat dengan Allah. Baiklah anak-anak terkasih, sebagai tugasmu nanti menuliskan 8 sabda bahagia dan apa arti ke-8 sabda bahagia itu. Karena misi utama gereja adalah mewartakan kerajaan Allah kepada semua orang, terutama yang miskin dan menderita. Maka untuk itu sebagai anggota gereja kita terlibat dalam membangun kerajaan Allah di dunia. Dan marilah kita membuat niat-niat kita untuk semakin terlibat dalam kegiatan lingkungan rumah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan gereja. Terima kasih anak-anak. Kita tutup dengan doa spontan masing-masing. Sampai jumpa minggu depan.